Kamu belum tahu ada ayat lakum dinukum waliyadin, turun cotos ndasmu itu. Brengsek, kurang ajar kamu. Akbar. Jarang kali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Beribu kali saya sampaikan di channel YouTube ini. Selama kadal-kadal keparat, kadrun-kadrun bajingan kurang ajar dibiarkan berkeliaran, walaupun kandangnya sudah dibubarkan, tapi isinya dilepaskan, dibiarkan oleh negara, oleh pemerintah. Yang terjadi ya seperti ini. Perilaku-perilaku intoleran, perilaku yang tidak menghargai ajaran agama lain, bahkan perilaku yang mengganggu sesama muslim sekalipun, dikafirkan, dimusyrikan, dibid'ahkan, akan terus berlangsung. Nah, kalau yang mengikuti channel saya, KBN Nusantara ini, pasti sudah sering saya menyampaikan ini. Selama kadal-kadal keparat ini dibiarkan berkeliaran, yang peristiwa serupa semacam itu akan terus berlangsung. Tapi entahlah, barangkali arep penggawean nang polisi, cara bahasa Banyumas untuk pekerjaan polisi aparat ya silakan saja. Tapi konsekuen dong. Konsekuen artinya ketika ada pelanggaran begitu ya dikerjakan, disiksa, ditangkap, diproses hukum. Jangan membiarkan mereka berkeliaran, tapi ketika mereka melakukan pelanggaran, melakukan tindakan-tindakan intoleran, anarkis, dibiarkan. Itu namanya nggak konsekuen. Tinggal pilih ini negara mau seperti apa. Mau cepat aman, agar toleransi beragama, antar umat beragama, antar anak-anak bangsa berjalan dengan baik, tumbuh subur, Bhinneka Tunggal Ika ini, ya jangan dibiarkan kadal-kadal, buaya-buaya berkeliaran. Tangkap semuanya lah, ormasnya sudah dilarang kok. Kalau mau meringankan pekerjaan aparat, meringankan pekerjaan kita semua, agar negara ini damai, penuh dengan kerukunan hidup umat beragama. Tapi kalau seandainya memang tidak mau buat pekerjaan kegiatan aparat, ya silakan. Tapi ya tadi, konsekuen, ada pelanggaran sikat, jangan dibiarkan, kan begitu. Jangan mau enaknya sendiri dong. Negara ini milik kita bersama, kita berkewajiban merawatnya bersama-sama, mencegahnya bersama-sama atas perilaku-perilaku intoleran, radikalisme, kan begitu. Tapi ketika sudah terjadi, ya aparat, polisi yang berwenang, punya otoritas itu. Apa mau sesama warga sipil menindak, menangkap mereka, apa mau kan? Tidak kita inginkan, kan begitu. Ya Allah ya Karim, ya ini bentuk perilaku kurang ajar dari kelompok kadrun. Kadrun tidak harus keturunannya ya, tidak harus darahnya, tapi ajarannya, ideologinya. Ideologi kadrun keparat yang suka mengkafirkan, memusyrikan ajaran orang lain. Drun, ini Indonesia, Drun. Buka telingamu, ini Indonesia, negara berdasarkan Pancasila. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ini bukan negara agama, ini bukan khilafah, ini bukan negara Islam. Goboke kupingmu dibuka gitu. Celuk. Kurang ajar kamu. Kamu gak pernah diajarkan toleransi umat beragama di Indonesia? Indonesia negara Pancasila yang menghargai banyak umat beragama, tidak hanya Islam.
Kita diwajibkan untuk menghormati ajaran agama yang lain selain agama kita sendiri. Apa masalahnya? Apakah kamu terganggu, mengganggu peribadatanmu, mengganggu syariatmu dengan properti peribadatan umat Hindu di Kompleks Semeru itu di Lumajang? Sehingga kamu harus tendang lemparkan musyrik-musyrik, mengatakan itu sebagai murka Allah. Tahu dari mana kamu, Drun? Sikap menghargai agama lain aja nggak bisa. Otak kamu itu, otak perusak, provokatif, perusak bangsa kamu, perusak Bhinneka Tunggal Ika kamu. Kecuali ada umat agama lain, umat Hindu misalkan, Buddha, Kristen yang lain, datang ke rumahmu, memaksakan diri agar mengikuti agama mereka, mengikuti ajaran kepercayaan mereka. Kamu tendang begitu boleh. Kamu lagi sholat di masjid misalkan, tiba-tiba ada umat lain membawa properti peribadatannya sendiri agar dipakai oleh kamu, agar kamu ikuti, agar kamu ikut. Lah itu baru memaksakan kehendak, kamu boleh lakukan itu. Lah ini mereka sedang melaksanakan ritual ibadah dengan caranya sendiri kok, dengan agama sendiri. Kenapa kamu ganggu? Kamu belum tahu ada ayat lakum dinukum waliyadin, Drun? Cotos ndasmu itu. Brengsek, kurang ajar kamu. Kamu nggak tahu hadis lana amaluna walakum amalukum, bagi kami amalan kami, bagimu amalan kamu. Kamu belum dengar itu? Atau kamu nggak mau hidup di Indonesia, pergi sana kamu sama teman-temanmu sana, ke Timur Tengah sana, Afghanistan sana masih butuh banyak itu orang-orang sepertimu. Gabung itu sama Taliban apa sama ISIS. Jangan di sini. Ini bukan negara agama. Seluruh umat beragama di Indonesia harus menghormati ajaran agama yang lain. Itulah toleransi. Harus menghargai peribadatan agama lain. Tidak boleh mengganggu properti peribadatan umat lain. Pak polisi, ini penodaan agama yang sangat berat. Menodai agama Hindu itu, properti agama Hindu itu. Ini melukai umat Hindu di Indonesia. Kurang ajar ini. Seandainya ini tidak ditindak tegas oleh polisi. Jangan bilang polisi presisi lah. Ini harus ditindak oleh polisi dengan cepat sebelum memicu kemarahan. Tidak hanya umat Hindu yang akan marah, tapi kita anak Nusantara, umat Islam moderat, marah melihat ini. Karena perilakunya sangat biadab. Melukai kerukunan umat beragama. Melukai Bhinneka Tunggal Ika di tanah air Indonesia ini. Sakit saya melihat kesombongan, sok suci, sok semu di suci. Kita harus menghormati. Silakan. Sama juga umat agama lain, umat Hindu, Kristen, Buddha, keyakinan yang lain menghormati kita, tidak mengganggu ibadah kita. Itu yang harus dilakukan di tanah air Indonesia ini, di atas bumi Nusantara ini. Karena kita ditakdirkan hidup di Indonesia, di atas bumi, di atas air Indonesia yang banyak memiliki perbedaan. Beda agama, beda keyakinan, beda budaya, beda suku. Jangan memaksakan diri semuanya harus ikut sesuai dengan apa yang kamu yakini, apa yang kamu percayai. Gak bisa, Drun. Koclok kamu. Astagfirullahaladzim. Untuk saudara-saudaraku umat Hindu di seluruh tanah air Indonesia, saya sangat menyesal akan peristiwa itu dan mohon maaf. Mohon maaf sekali, itu bukanlah cerminan dari umat Islam sesungguhnya. Itu bukan cerminan akhlak Muslim di Indonesia ini. Itu adalah cerminan kelompok radikal. Cerminan ajaran kadrun keparat. Yang suka memaksakan diri, tidak pandai, tidak bisa menghargai ajaran agama yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.